Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi yang terhormat Ibu Dr. Riri Rengganis, MHU, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kita semua. Saya Zedna Kornisa dari kelas Manajemen 2023C dengan NIM 23080574515 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Skincare di Kalangan Remaja. Jadi, dunia pemasaran yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk dapat memiliki keunggulan dalam bersaing. Apalagi di zaman sekarang ini di mana usaha kita harus mampu membuat strategi pemasaran yang efektif dalam bersaing agar dapat mempertahankan strategi penjualan produk baik dalam proses produksi maupun dari segi pemasaran. Pentingnya mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pasar remaja. Bagaimana strategi ini dapat membantu perusahaan bersaing secara efektif dan meraih pangsa pasar yang lebih besar. Seiring dengan berjalannya ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan hidup manusia semakin berkembang dan canggih, terutama dalam pemesanan produk kecantikan maupun alat kosmetik terutama skincare wajah. Remaja cenderung aktif online menggunakan platform media sosial dan e-commerce untuk mencari informasi produk dan berbelanja. Oleh karena itu, memanfaatkan strategi pemasaran online akan memungkinkan brand skincare untuk lebih efektif menjangkau dan berinteraksi dengan target pasar maupun di lingkungan sekolah ataupun perkuliahan. Hal ini juga mencerminkan adaptasi terhadap pergeseran preferensi konsumen menuju pengalaman belanja yang lebih digital dan mudah diakses. Remaja sebagai kelompok konsumennya dinamis dan penuh gaya memiliki peran yang signifikan dalam industri kecantikan. Di sini ada rumusan masalah dengan tujuannya. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman remaja terhadap produk skincare dan kebutuhan perawatan kulit mereka, dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman remaja terhadap produk skincare dan kebutuhan perawatan kulit mereka. Yang kedua ada bagaimana strategi pemasaran dapat meningkatkan tingkat kesadaran pentingnya skincare. Yang kedua tujuannya adalah untuk mengetahui strategi pemasaran dapat meningkatkan tingkat kesadaran pentingnya skincare. Yang ketiga yaitu bagaimana membangun citra brand yang baik dan relevan bagi target pasar remaja, dengan tujuan untuk mengetahui cara membangun brand yang nomor 4, apakah saluran pemasaran yang digunakan saat ini efektif dalam mencapai target pasar remaja dengan tujuan seperti berikut. Yang kelima, bagaimana penyusun strategi pemasaran yang memperhitungkan kendala keuangan ke target pasar. Yang keenam, bagaimana mengoptimalkan penggunaan media sosial, influencer, atau platform online lainnya untuk mencapai remaja sebagai konsumen potensial. Yang ketujuh, bagaimana membangun kepercayaan konsumen melalui strategi pemasaran. Yang kedelapan, bagaimana mengukur efektivitas program promosi penjualan dalam meningkatkan penjualan skincare. Penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai preferensi dan kebutuhan remaja terkait skincare, membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan produk. Yang kedua, perusahaan dapat meningkatkan tingkat kesadaran produk di kalangan remaja. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik produk dan brand di pasar. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan dan membuatnya lebih dikenal konsumen potensial. Yang keempat, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan media sosial, influencer, dan platform online lainnya untuk mencapai target pasar remaja dengan lebih efisien. Yang keempat adalah ada batasan istilah. Batasan istilah terdiri dari yaitu strategi, pemasaran, skincare, dan remaja. Di sini pengertian strategi adalah pola keputusan perusahaan ataupun organisasi yang merupakan juga menentukan sasaran dan tujuan yang menghasilkan kebijakan utama dan merencanakan cara mencapai tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang dikejar oleh perusahaan. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat bahwa strategi ialah serangkaian rancangan besar yang menjadi gambaran bagaimana suatu perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu, secara umum strategi merupakan penetapan arah keseluruhan dan bisnis. Menurut Corey, strategi adalah rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi dimaknai sebagai proses untuk menentukan rencana beserta cara-cara agar dapat merealisasikannya sesuai keinginan. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: pertama, ada pemahaman terhadap target audiens, yaitu dengan melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan preferensi dan kebiasaan perawatan kulit remaja. Faktor-faktor seperti jenis kulit, masalah kulit yang umum, dan preferensi produk perlu dipahami dengan baik. Yang kedua, branding yang menarik. Kembangkan citra merek yang menarik bagi remaja, desain, kemasan, ataupun nama.
Yang ketiga ada promosi di media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk mencapai remaja secara langsung. Gunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat untuk berbagi konten menarik. Tutorial perawatan kulit dan testimoni pengguna produk juga bisa diunggah di beberapa platform media sosial. D. Kolaborasi dengan influencer. Kerjasama dengan influencer yang populer di kalangan remaja dapat meningkatkan visibilitas merek. Pastikan influencer yang dipilih memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar Anda. Dan yang kelima, penawaran diskon khusus. Tawarkan penawaran spesial diskon atau bundle produk untuk menarik perhatian. Yang keenam ada edukasi produk. Edukasikan remaja tentang manfaat produk skincare dan cara penggunaannya. Konten edukatif dapat disampaikan melalui blog, video tutorial, atau live streaming di media sosial. Yang ketujuh, partisipasi dalam acara remaja. Hadiri acara-acara atau festival yang populer di kalangan remaja. Ini dapat mencakup pameran remaja, festival musik, dan lain-lain. Yang kedelapan, gunakan testimoni dan ulasan. Gunakan testimoni dan ulasan positif dari penggunaan produk untuk membangun kepercayaan pengguna remaja. Cenderung lebih percaya pada pengalaman sesama mereka. Kedua, ada pemasaran. Pemasaran merupakan bagian yang sangat terpenting dalam sebuah perusahaan. Departemen pemasaran bertanggung jawab untuk mempengaruhi konsumen untuk melakukan serangkaian kegiatan yang terkoordinasi. Kegiatan pemasaran dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Juga ada skincare. Skincare atau perawatan kulit adalah serangkaian praktek dan produk yang bertujuan untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit. Bagi remaja, sangat penting sekali untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit. Yang keempat adalah remaja. Di sini remaja disebutkan dengan masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya, dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20-an tahun. Dalam penelitian ini, remaja di rentang usia 13 sampai 24 tahun. Karena di usia tersebutlah remaja aman menggunakan skincare. Kedua, ada kajian pustaka. Dan yang pertama adalah penelitian terdahulu yang relevan. Di sini ada dua penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama ada Devi Eliana Febrianti di tahun 2023 dengan judul Analisis Strategi Pemasaran secara Online melalui TikTok dan Instagram terhadap volume penjualan skincare Jasmine Beauty pada agen Yuyun di Lamongan. Dengan hasil penelitian sebagai strategi pemasaran online melalui TikTok dan Instagram lebih berhasil memperbesar volume penjualan skincare Jasmine Beauty di Lamongan. Penggunaan TikTok sebagai platform pemasaran sukses karena video-video pendek yang kreatif dan menarik dengan musik dan efek visual berhasil menarik perhatian dari konsumen. Yang kedua ada Erwin P. Syafira A. Lia R. Diva A. di tahun 2023 dengan judul Strategi Pemasaran dalam Membangun Brand Awareness Produk Camille Beauty melalui platform TikTok. Dengan hasil penelitian, Camille Beauty memanfaatkan platform TikTok dengan beberapa strategi. Strategi pertama, Camille Beauty membuat konten kreatif dan menarik. Contoh konten kreatif yang dibuat oleh kru Camille Beauty melalui TikTok dengan menampilkan produk-produk Camille Beauty seperti konten penggunaan produk. Kedua ada landasan teori. Di sini landasan teori, apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta menciptakan nilai bagi mereka. Yang kedua ada apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah rencana terorganisir dan sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan atau produk. Strategi ini melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan yang diarahkan untuk mengendalikan dan memastikan secara manual produk atau layanan kepada target konsumen dengan cara yang efektif. 4 komponen klasik dari pemasaran, yaitu yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, dan yang keempat promotion. Dan 3 kegiatan pemasaran. Yang pertama adalah menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan konsumen. Yang kedua adalah merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut. Yang ketiga adalah memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan dengan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Di sini pengertian strategi pemasaran adalah rencana terorganisir dan sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan atau produk. Sekarang 9 aspek penting dari strategi pemasaran ada. Yang pertama ada pemahaman pasar, yaitu strategi pemasaran memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar, termasuk tren industri, kebutuhan konsumen, dan pesaing di pasar. Yang kedua ada penetapan sasaran pasar.
yaitu menentukan kelompok konsumen yang akan dijadikan fokus strategi pemasaran. Ini melibatkan identifikasi segmen pasar yang paling sesuai dengan produk atau layanan perusahaan. Yang ketiga ada diferensial produk, yaitu menciptakan nilai tambah atau keunikan yang membedakan produk atau layanan dari pesaing di mata konsumen. Yang keempat, penetapan harga, yaitu menentukan harga produk atau layanan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, strategi, dan nilai yang diberikan kepada konsumen. Yang kelima, distribusi produk, yaitu memiliki saluran distribusi yang optimal untuk membuat produk. Yang keenam, promosi dan iklan. Membangun kampanye promosi dan iklan untuk meningkatkan kesadaran pemasaran digital. Memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk atau layanan, mencakup media sosial, konten online, dan kampanye digital lainnya. Ada analisis dan evaluasi, yaitu melakukan analisis terhadap kinerja strategi pemasaran menggunakan data dan metrik kunci. Dan yang terakhir ada fleksibilitas dan responsif. Fleksibilitas dan responsif ada strategi pemasaran harus bersifat fleksibel untuk dapat menanggapi perubahan dalam lingkungan bisnis dan pasar. Metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Metode penelitian tentang strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan produk skincare di kalangan remaja yang ditulis oleh peneliti menggunakan survei dan kuesioner, dan juga menggunakan metode kualitatif di mana penulis menggunakan beberapa jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian menjadikan jurnal tersebut sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Pendekatan penelitian ada analisis konten media sosial, yang kedua observasi partisipasif, yang ketiga analisis literatur kualitatif, yang keempat penetapan persepsi merek, yang kelima ada pendekatan crowd teori. Pertama ada analisis konten media sosial, yaitu melakukan analisis konten media sosial seperti Instagram atau TikTok untuk memahami cara remaja berinteraksi dengan produk skincare. Ini melibatkan pemahaman terhadap postingan, ulasan, dan tren yang berkaitan dengan perawatan kulit. Yang kedua ada observasi partisipatif, yaitu melibatkan peneliti sebagai peserta aktif dalam situasi atau komunitas di mana yang produk skincare. Observasi partisipatif dapat memberikan wawasan tentang cara remaja benar-benar menggunakan dan merespons produk. Analisis literatur kualitatif, yaitu melakukan analisis literatur kualitatif yang terkait dengan kecantikan perawatan kulit remaja dan strategi pemasaran skincare. Ini dapat memberikan konteks dan dasar teoritis untuk mendukung temuan kualitatif. Yang keempat ada pemetaan persepsi merek, yaitu melakukan pemetaan persepsi merek dengan meminta remaja untuk mengamalkan merek skincare tertentu. Yang kelima, pendekatan crowd teori, yaitu menggunakan pendekatan crowd teori untuk memungkinkan teori atau konsep berkembang dari data yang terkumpul tanpa adanya hipotesis sebelumnya. Ini memungkinkan penemuan organik dari data kualitatif. Sekarang sumber data dan data penelitian. Ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data primer. Dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh langsung dari narasumber melalui interaksi tanya jawab yang biasanya dilakukan dalam bentuk wawancara. Tapi di sini kita menggunakan dengan survei dan kuesioner. Yang kedua ada sumber sekunder. Sumber data sekunder diidentifikasi sebagai informasi yang diperoleh dari beberapa sumber lain seperti jurnal, artikel, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data ada tiga, yaitu analisis media sosial yang memantau dan menganalisis konten di platform media sosial terkait industri kecantikan. Kedua, survei dan kuesioner penyebaran pertanyaan terstruktur secara tertulis kepada responden. Yang ketiga, pengumpulan data sekunder, yaitu menggunakan data yang sudah ada seperti laporan, riset pasar, atau statistik. Di sini ada teknik analisis data, yaitu menentukan produk yang sering dibeli konsumen dalam satu transaksi. Yang kedua, melihat tren pembelian produk skincare. Yang ketiga, menilai dampak penetapan harga terhadap pembelian dan pendapatan. Yang keempat ada menganalisis tingkat retensi pelanggan, frekuensi pembelian, dan nilai pelanggan. Yang kelima, menganalisis umpan balik terhadap produk skincare. Ini ada daftar pustaka yang terkait dari penelitian ini. Cukup sekian presentasi saya mengenai penelitian ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.